Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu maaf mengganggu waktunya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya udah mengganggu waktu Ibu nih Bu. Enggak masalah. Jadi kan Bu, tujuan saya kemari selain bersilaturahmi juga ada tugas dari CGP. Jadi saya mau mewawancara Ibu dengan soal-soal yang ada di rubrik saya Bu. Nah, jadi ini wawancaranya itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mohon waktunya sebentar ya Bu. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kita sudah mempercayakan saya sebagai kepala sekolah untuk menjawab hasil daripada pertanyaan Bu Yunita tentang CGP. Dalam pertanyaan itu tadi, alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasikan kasus yang ada di sekolah saya dan kita melihat kasusnya bagaimana. Jika masalah atau kasus tersebut benar lawan benar, maka kita golongkan ke dalam kasus dilema etika. Sedangkan pada masalah benar lawan salah, maka tergolong dalam kasus bujukan moral. Seperti itu jawaban saya yang pertama untuk soal ini, Pak. Berarti kesimpulannya Ibu lihat dulu ya Bu ya masalahnya apa, Iya. baru Ibu golongkan ini masalah termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral Bu ya. Iya. Setelah itu baru Ibu mengambil keputusan. Iya, seperti itu. Baik Bu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya akan mengambil keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang saya ketahui. Oh, begitu Bu ya. Iya. Bahkan nanti di 9 keputusan itu di terakhirnya ada refleksi ya Bu ya, refleksi hasil keputusannya ya, apakah keputusan yang diambil benar atau salah, begitu Bu ya. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama dari 9 langkah tadi, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi. Misalnya kita lihat dulu situasinya bagaimana, Masalahnya apa Bu ya? masalahnya apa, sesuaikan dengan situasinya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, anak yang bagaimana yang terlibat, kasusnya berat atau ringan, itu yang masuk dalam langkah-langkah tadi. Iya. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan. Jangan kita asal aja mengambil keputusan tapi tanpa bukti yang benar. Kemudian menguji benar atau salah. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Kemudian investigasi opsi trilema. Kemudian kita buat keputusan, kemudian kita lihat lagi keputusan dan keputusan itu kita refleksi. Berarti Ibu sudah menerapkan Bu ya selama ini langkah-langkah. Insya Allah kita terapkan dengan perlahan-lahan. Baik Bu. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya pengambilan keputusan yang efektif yang akan saya ambil ketika langkah-langkah dari 9 yang kita ambil tadi dan tanpa menyampingkan prinsip dilema etika. Dilema etika. Berarti kalau 9 langkah itu sudah dijalankan dengan benar, Ibu yakin keputusan yang Ibu ambil itu sudah benar Bu ya? Insya Allah kita usahakan. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah ketika sebuah keputusan yang saya ambil, saya harus mampu mengambil keputusan yang berpihak kepada siswa, tapi siswa itu kita lihat juga, siswa itu yang bagaimana. Kemudian yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil. Itu berarti Ibu lihat juga siswanya seperti apa dulu ya. Ya. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita tidak menentukan jadwal. Di dalam sebuah sekolah itu tidak langsung kepala sekolah yang menyelesaikan masalah, tetapi di situ ada guru yang pertama, kemudian ada wali kelas, kemudian ada BK, kemudian ada kesiswaan. Jadi dari hasil pengumpulan masalah-masalah yang sudah diselesaikan oleh guru, kemudian wali kelas, kemudian BK dan kesiswaan, baru kemudian dialihkan kepada saya sebagai kepala sekolah, juga menerapkan dengan 9 prosedur tadi. Berarti kesimpulannya ada tahapan Bu ya, penyelesaian masalah dulu dari tingkatan terendah yaitu wali kelas, guru BK, kemudian kesiswaan ya Bu ya. Kesiswaan baru nanti ke Ibu langsung ya. Berarti ada tahapan-tahapan dan dilihat berarti dari masalahnya apa ya Bu ya, kembali lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya kasusnya dianggap bisa diselesaikan di sekolah sendiri, insya Allah akan kita selesaikan. Kalau misalnya masalahnya rumit atau lebih mengarah kepada yang lebih besar lagi, mungkin agak sulit kita selesaikan, mungkin itu kita koordinasi bisa dengan sekolah lain, kepala sekolah lain, atau bisa juga dengan kadang-kadang dengan Kapolsek ketika masalah anak tersebut misalnya yang luar biasa. Berarti kembali lagi kepada masalahnya apa ya Bu ya? Iya. Berarti dilihat dulu kompleksitas masalahnya Bu ya. Baru bisa menentukan apakah masalah itu bisa diselesaikan sendiri atau meminta bantuan dari pihak lain Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya alami, saya harus menyadari bahwa dilema etika itu adalah hal yang sangat berat, dikarenakan benar lawan benar. Iya. Kemudian itu yang harus kita hadapi dari waktu ke waktu. Kemudian menghadapi dilema itu akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Gitu aja. Berarti dari semua cerita Ibu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang paling berat dari seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang masalahnya itu menjurus ke dilema etika Bu ya. Karena benar lawan benar itu yang agak sulit ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu. Semoga nanti saya bisa menjadi seorang pemimpin seperti Ibu, mudah-mudahan Bu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini Bu baik. Pak gini, ini kan di sela-sela saya tidak ada jam mengajar. Jadi saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin.
Mana tahu saya nanti jadi pemimpin Pak kan. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti Pak yang akan saya tanyakan. Pertanyaan ini adalah tugas yang ada di pendidikan CGP saya. Ya, silakan Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bu. Yang pertama, saya sekolah memang kadang-kadang kerap kali kita hadapi dengan dilema etika, Bu ya. Di mana di sini saya mendefinisinya adalah yang mana di sekolah saya dengan melihat kasus-kasusnya, jika masa tersebut pada keadaannya benar lawan benar, itu merupakan kasus dilema etika, Bu. Di mana yang salah lawan benar itu merupakan rujukan moral. Itu salah satu kasusnya, Bu. Berarti Bapak dalam mengidentifikasi itu lihat dulu Pak ya, gimana masalahnya, apakah masalah itu benar lawan benar, berarti Bapak golongkan ke dilema etika. Betul, Bu. Kemudian jika benar lawan salah, Bapak golongkan ke dalam rujukan moral. Rujukan moral. Bagus. Kemudian Pak, pertanyaan Iya. selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik, Bu. Nah, di sini saya melihat kasusnya adalah jika sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, maka saya akan mengambil sebuah keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang saya ketahui di sini, Bu. Berarti Bapak menerapkan 9 langkah itu Pak ya? Iya, Bu. Itu terapkan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Baik, Bu. Yang pertama langkah itu adalah menggali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, misalnya, Bu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di sini. Terus berikutnya, mengumpulkan fakta yang relevan terkait dengan kasusnya, Bu. Selanjutnya, menguji benar atau salah. Berikutnya, pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya, Bu, melakukan prinsip revolusi. Selanjutnya, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan yang terakhir melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Begitu, Bu. Berarti sebelum Bapak menyimpulkan sebuah keputusan Ya. dari suatu masalah, itu Bapak mencari fakta dulu Pak ya? Saya Betul. dengar, Pak ya? Iya, Mencari betul fakta. sekali. Berarti Bapak tidak mendengar misalnya sebelah pihak ya Pak ya? Oh tidak, itu memang nggak boleh, Bu, dalam pendidikan, Bu. Berarti setelah ada keputusan maka Bapak merefleksikan keputusan itu Merevisikan ya? keputusan tersebut. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Menurut saya, Bu, pengambilan keputusan efektif jika saya ketika mengambil keputusan menerapkan 9 langkah dan tanpa mengesampingkan prinsip dalam dilema etika tersebut. Berarti selain dengan dilema langkah pengambilan keputusan 9 langkah itu Bapak juga mempertimbangkan prinsipnya Pak ya? Iya, betul Prinsip sekali. dilema etika yang mana kita tahu bahwa prinsip itu ada 3 dan prinsip dilema etika ada 3 dan paradigmanya ada 4 ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik Pak, bagus sekali Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Bu. Yang menjadi tantangan adalah ketika sebuah keputusan diambil, saya harus mampu mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada murid, mengandung nilai-nilai kebijakan yang universal dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil. Begitu, Bu. Berarti semua keputusannya jika itu masalahnya dengan murid, berarti Bapak mempertimbangkan harus berpihak pada murid Pak ya? Berpihak pada murid. Keputusannya. Baik Pak.
Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, dalam menyelesaikan sebuah masalah tidak ada waktu atau jadwal tertentu di sini, Bu. Nah, biasanya saya menyelesaikan masalah secara langsung dan prosedurnya tetap menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Begitu. Berarti kapan ada masalah Bapak langsung selesaikan? Iya. Ya? Itu. Berarti nggak ditunda-tunda ya Pak ya? Betul. Tidak ditunda-tunda. Dengan menerapkan 9 langkah tadi Pak, pengambilan Betul. keputusan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, Bu. Biasanya dalam mengambil sebuah keputusan, saya selalu sharing dengan kepala sekolah lain, Bu. Di mana mungkin masukan yang baik akan saya terima, dan saya akan terima masukan mereka menjadikan penyelesaian masalah di internal sekolah saya, Bu. Begitu. Berarti jika memang jika ada masalah Bapak sharing dulu Pak ya, Iya, kita sharing. bagaimana keputusan yang diambil oleh Iya. rekan-rekan Bapak sesama Betul. kepala sekolah. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, pengalaman yang saya alami yaitu saya menyadari bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika menghadapi dilema etika akan ada nilai-nilai kebijakan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebijakan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hak hidup. Begitu. Berarti sama nih Pak ya, kami juga sebagai guru kan pernah punya dilema etika nih Iya, kan. betul. Mungkin hampir sama nih pengambilan keputusannya saat kami di kelas. Memang secara garis besar itu masalah yang menjurus ke dilema etika ini agak sulit kita selesaikan ya Pak ya. Betul. Karena memang benar gitu, benar lawan benar gitu. Kedua belah pihak benar. Tapi di sini kita juga sebagai seorang pendidik kita harus bisa mengedepankan hati kita ya Pak ya. Iya, betul. Memang sangat susah Pak mengambil keputusan yang menyangkut dengan dilema etika ini Pak. Iya. Demikian Pak pertanyaan dari saya. Sangat bermanfaat nih Pak. Semoga nanti pemikiran saya juga bisa terbuka ya Pak ya. Semoga saya nanti bisa menerapkan 9 langkah seperti yang Bapak terapkan nanti. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Baik, Bu.